Begini prosedurnya, karena rho S memang diharapkan bernilai positif dalam pengujian searah atas, maka kita memiliki kriteria pengujian yang demikian ini. Ya. Kita konsultasikan pada tabel yang dikembangkan khusus untuk pengujian ini. Ya. Pertama, tetapkan arah pengujian. Dalam kasus ini adalah uji satu arah. Kemudian pilihlah nilai alfa yang sesuai. Dalam hal ini adalah 0,05. Selanjutnya turun menuju nilai N yang sesuai, yaitu 9. Maka kita dapatkan nilai kritis 0,600. Jadi kriterianya adalah tolak H0 bila RS lebih besar daripada 0,6. Dengan RS adalah sebesar 0,8625, sehingga kesimpulannya adalah menolak H0. Ya, menolak bahwa korelasi antara kinerja saham X dan saham Y hanya sekedar kebetulan sampel. Ya. Dengan perkataan lain disimpulkan bahwa menolak bahwa tidak terdapat hubungan positif antara keduanya. Ya. Sekarang kita bahas pendekatan normal untuk Spearman-Rank Correlation Test. Pendekatan normal untuk pengujian Spearman-Rank Correlation bisa dilakukan ketika N sekurang-kurangnya 10. Cara melakukannya mirip dengan pendekatan normal pada pengujian-pengujian sebelumnya, yaitu pertama, menetapkan rata-rata dan deviasi standar dari RS, ya, yang demikian ini. Jadi mu RS adalah 0 dan sigma RS adalah akar pangkat 2 dari 1 per N-1. Sehingga kita akan mempunyai formula konversi RS ke dalam skala Z pada statistik uji yang demikian ini, ya. Jadi nilai Z statistik nanti adalah RS dikalikan akar pangkat 2 dari N-1, ya. Maka bila diterapkan pada kasus contoh, bisa kita tuliskan prosedur ujinya yang demikian ini. Kita mulai dengan desainnya yang seperti itu. Kemudian dengan kriteria menolak H0 bila Z statistik adalah lebih besar daripada Z alfa atau Z lebih besar daripada 1,64. Dengan statistik uji merupakan konversi nilai RS ke dalam skala Z yang jadinya adalah demikian ini. Z uji adalah sebesar 2,4395 yang tentu saja ada di daerah penolakan hipotesis. Maka disimpulkan untuk menolak H0 seperti yang kita dapatkan sebelumnya. Ya. Baik, demikianlah berbagai metode non-parametrik yang dipilih untuk menjadi bahan untuk mata kuliah ini. Silakan Anda mengeksplorasi metode lainnya yang umumnya juga disediakan di buku-buku teks metode statistika. Dan sekarang kita akan memasuki sesi penutup. Baik, setelah penjelasan singkat tentang apa dan mengapa kita mempelajari non-parametrik, dibahaslah beberapa metode yang merupakan padanan metode parametrik yang kita pelajari sejak semester lalu. Ya. Semua metodenya didasarkan atas urutan dan menggunakan distribusi teoritis khusus yang disesuaikan dengan distribusi samplingnya masing-masing. Tapi juga dimungkinkan adanya pendekatan normal ketika ukuran sampelnya mencukupi. Dengan distribusi sampling yang simetris, maka ukuran sampel sebesar minimal 10 dianggap sudah memadai untuk pendekatan normal. Namun demikian, beberapa publikasi masih menyediakan nilai kritis pada berbagai tingkat signifikansi untuk N yang sangat besar sekalipun. Metode yang kemudian dibahas adalah metode Wilcoxon-Sain rank test. Urutan atau rank yang diperoleh diberi tanda minus atau plus sesuai dengan hasil dari proses selisihnya. Analisis dilakukan cukup dengan salah satu saja dari jumlah urutan, yaitu jumlah urutan dari yang bertanda plus. Ya.
Metode ini digunakan baik untuk sampel tunggal maupun dengan sampel berpasangan untuk menguji median dari variabel beda. Biasanya adalah beda dari hasil dua perlakuan. Metode kedua yang dibahas adalah juga berdasarkan jumlah urutan atau rank sum, yaitu Mann-Whitney test, yang digunakan untuk menguji perbedaan dua median populasi dengan menggunakan dua sampel independen. Kemudian ada pembahasan padanan ANOVA untuk non-parametriknya, yaitu Kruskal-Wallis. Mirip dengan yang sebelumnya, metode ini merupakan perlakuan terhadap jumlah urutan. Dan terakhir dibahas metode Spearman Rank Correlation untuk menghitung dan menguji tingkat keeratan hubungan antara dua variabel. Berbagai proses telah ditunjukkan proses pengerjaannya dengan memanfaatkan fungsi sort atau pengurutan yang disediakan oleh Excel. Anda mestinya meluangkan waktu yang cukup untuk memahirkan penggunaannya berdasarkan penalaran atas metodenya masing-masing. Baik, materi ini juga mengakhiri rangkaian bahan perkuliahan selama semester ini. Bahan ini telah disusun dengan sangat serius. Ada pemikiran yang berubah tentang cara penyajiannya kadang-kadang. Kemudian juga ada pengulangan yang sering dalam proses pengisian suara, ya, sehingga menghabiskan waktu yang sangat banyak. Walaupun kemudian ketika pertama menyaksikannya setelah dikonversi menjadi video, langsung menemukan bagian-bagian yang kurang memuaskan, ya. Namun, saya cukup percaya diri bahwa bahan ini sangat membantu para mahasiswa dalam menemukan ilmu pengetahuan yang digalinya. Baiklah, salam sehat, salam sehat, salam sukses, salam sukses, salam sukses. Beckham into Sheringham, and Solskjaer has won it! The two substitutes have scored the 2 goals in stoppage time, and nobody will ever win a European Cup final more dramatically than this. Champions of Europe, champions of England, winners of the FA Cup, everything their hearts desired. Manchester United are the champions of Europe again. Their moment. Beckham into Sheringham, and Solskjaer has won it! The two substitutes have scored the 2 goals in stoppage time, and nobody will ever win a European Cup final more dramatically than this. Champions of Europe, champions of England, winners of the FA Cup, everything their hearts desired. Manchester United are the champions of Europe again.